Gu Shengyan, tolong belikan saya kopi di luar. Aili Anna, kopi di ruang teh Cita. Sebenarnya juga enak. Tidak semua orang bisa tahan dengan kopi instan kalian. Kamu bagaimana? Bos, saya yang cepat, saya yang beli. Saya sedang membagi tugas Gu Shengyan. Bukan urusanmu. Kenapa kamu belum pergi? Kamu di sini membuang waktu semua orang, waktu ini. Saya bisa menyelesaikan satu sketsa desain, saya beritahu kamu. Ini efisiensi departemen desain kalian ya? Saya yang pergi. Saya akan pergi sekarang. Saya mau kopi hitam, jangan tambah gula sama sekali. Halo Mbak, mau pesan apa? Satu latte, 18 yuan, silakan scan di sini. Baik. Shengyan. Direktur Meng. Kalau saya tidak salah tebak, direktur baru departemen desain kalian. Bukan orang yang mudah dilayani, ya? Tidak apa-apa, dia cuma ingin saya belikan kopi hitam. Berlagak seperti orang lain minum kopi hitam, sok tinggi. Saya paling benci orang yang sok kebarat-baratan seperti ini. Kamu ingat, untuk bertahan di Dongchen, jangan selalu diam saja. Kalau perlu balas, balas saja. Terima kasih. Saya lebih dulu masuk perusahaan beberapa tahun, kalau kamu mau. Bisa anggap saya sebagai teman. Dua Mbak, mau pesan apa? Saya mau satu kopi hitam tanpa gula. Baik. Direktur Meng, mau pesan apa? Satu latte setengah gula. Baik, tunggu sebentar. Dua Mbak tunggu ya. Sudah. Kopi kamu. Kenapa kamu tidak bawa gula untuk saya? Kamu sendiri yang bilang, jangan tambah gula sama sekali. Sekarang saya mau gula. Gimana? Tugas direktur adalah memimpin departemen desain untuk melakukan pekerjaan desain dengan baik. Bukan sembarangan memberi perintah ke karyawan. Di aturan karyawan saya, juga tidak ada aturan untuk membawa gula untuk atasan. Kalau mau, ambil sendiri. Dah. Peluncuran Lingxi kali ini adalah pertempuran pertama untuk promosi seri Lingxi. Sangat penting untuk penjualan di masa depan. Jadi saya harap Departemen Desain, Penjualan, dan Humas memastikan acara peluncuran berjalan lancar tanpa hambatan. Silakan duduk. Silakan duduk, Ketua. Bos Lin, saya ingin memastikan. Desainer Lingxi adalah Gu Shengyan, kan? Tapi kenapa saya dengar nama dia tidak ada di daftar acara peluncuran? Begini, Gu Shengyan hanya desainer cincin pasangan di seri Lingxi. Desainer cincin pasangan. Produk lain dari seri Lingxi akan dikerjakan oleh Aili Anna. Tapi inti dan jiwa dari desain ini adalah cincin pasangan itu. Kalau Gu Shengyan tidak hadir, saya rasa itu kurang tepat. Departemen desain punya jadwal kerja lain. Gu Shengyan, apa jadwal kerjamu hari itu? Lingxi adalah desainmu. Kamu ingin tampil saat itu? Saya harap bisa ikut acara peluncuran. Bagus. Direktur Meng. Baik. Seri Lingxi adalah produk andalan Dongchen musim depan. Dewan Direksi sangat memperhatikan, jadi saya akan hadir. Baik, lanjutkan rapat, jangan ganggu. Bos Lin, sebenarnya apa yang terjadi? Duduk, sedang rapat. Ada masalah lagi dengan departemen-departemen ini? Departemen Desain.
Berhenti. Ada apa? Saya peringatkan kamu, jangan kira karena dekat dengan ketua. Kamu bisa bertindak semaumu, sebaiknya kamu lebih hati-hati. Ailiana, maksudmu apa? Kalau bukan karena kamu yang menggerakkan di belakang, apakah ketua akan datang sendiri ke ruang rapat? Untuk menghadiri rapat kerja kecil. Lalu di rapat itu juga menunjuk kamu untuk ikut acara peluncuran. Saya tidak berhak menanyakan keputusan ketua. Gu Xingyan, saya meremehkanmu. Gu Xingyan, ketua meminta kamu ke kantornya. Baik. Ayo, jangan buat pelindungmu menunggu terlalu lama. AO. Nona Gu, ketua akan segera kembali. Silakan masuk. Terima kasih. Sayang, ini kantor Mama. Ayo, kamu duduk di sini dan bermain sendiri. Mama harus mulai bekerja. Lihat tempat ini, cantik bukan? Mama, aku tidak ingin bermain di sini. Aku ingin bermain bersama Tante Zhao. Sayang, tempat kerja Tante Zhao kebanyakan di rumah. Merawat kebutuhan hidupmu. Ini kantor. Bukan sembarang orang bisa datang seenaknya, mengerti? Tapi aku sangat suka Tante Zhao. Mama tahu, kamu suka Tante Zhao. Mama juga suka Tante Zhao. Tapi, ini kantor direktur. Di sini Mama harus membuat banyak keputusan penting. Sudahlah, kamu masih kecil, belum mengerti. Nanti kalau sudah besar, kamu akan paham. Tapi aku ingin cepat besar. Baiklah, besar-besar, ayo pergi. Tinggi sekali. Xingyan, Direktur, ayo duduk. Ayo. Bagaimana pekerjaanmu belakangan ini, Ada Kesulitan? baik-baik saja. Terima kasih, Direktur. Kontribusimu untuk Dongchen, Dewan Direksi sudah tahu. Kami juga mengerti kesulitan yang kamu alami. Tapi Dongchen tidak akan menyia-nyiakan orang berbakat. Apalagi membiarkan aturan tidak resmi terjadi di sini. Makanya, untuk konferensi pers kali ini, saya meminta kamu untuk ikut. Terima kasih, Direktur. Kamu pulang dan persiapkan baik-baik. Lebih baik siapkan pidato tentang Lingxi. Tuliskan niat awal merancang Lingxi. Serta prospek masa depan produk Lingxi. Ada masalah? Baik, ayo minum teh. Setiap perusahaan pasti ada konflik internal. Tapi kalian anak muda, jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal sepele. Dan kehilangan kepercayaan diri dalam karir. Terima kasih, Direktur. Terima kasih sudah memberitahu saya ini. Kerja keras, seperti kata pepatah. Kesempatan datang pada orang yang siap. Datang. Kamu lihat ini, saya lihat. Saya tidak terlalu mengerti ini. Saya lihat dulu. Xingyan. Sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, Direktur meminta saya menyiapkan naskah pidato. Jadi apa yang dikatakan Ailiana itu benar? Apa yang benar? Bukan. Maksudku, kamu benar-benar pergi ke acara peluncuran. Aku dengar, di acara peluncuran kali ini,
wartawan dari majalah ini akan hadir. Mungkin kamu akan jadi cover majalah edisi baru. Jangan bermimpi deh. Nggak heran Ailiana datang menyusahkanmu. Sepertinya dia benar-benar merasakan tekanannya. Tentu, singen kami. Dia bakal jadi desainer besar di masa depan, pokoknya kamu ini. Aku akan terus berpegang teguh, nggak akan lepas. Lepaskan, jangan main-main. Dongchen akan mengumumkan pukul 10 tepat hari ini. Seri Link 11 resmi diluncurkan. Acara peluncuran ini tidak hanya akan menampilkan pameran lengkap seri Link 11. Desainernya, Ailiana, juga akan hadir di acara peluncuran. Ini adalah karya desain pertama Ailiana. Dalam 5 tahun terakhir, dunia desain dan luar menunjukkan perhatian yang besar. Mari kita tunggu dan lihat. Kenapa belum datang? Jam berapa sekarang? Tunggu sebentar lagi, MA, acara segera dimulai. Ailiana mana? Belum sampai, sudah ditelepon. Oke. Ailiana ini beneran deh. Sepachin Dikit. Oak. Keluar, keluar. Ikuti. Diterima. Sapechen. Boslin, ada masalah. Aku sudah telepon dia hari ini, bilang ada penata rias di tempat. Tapi dia nggak mau, maksa pakai penata rias pribadinya. Cuma kasih tahu aku dia sekarang di mana. Macet di jalan. Oke. Kamu gak biarin orang lewat ya? Maksudmu apa? Ini cuma satu jalan, kenapa berhenti lama banget? Ngapain buru-buru? Buru-buru kenapa? Buru-buru juga gak guna. Buru-buru juga nggak bisa lewat. Kamu ini ngomong apa sih? Kamu kan terus lihat dari belakang, nggak lihat aku naik mobil. Nggak lihat ada orang naik. Lapor polisi, lapor polisi, lapor polisi. Kenapa kalian berdua? Lapor polisi, maksudmu apa? Kenapa? Kamu mau apa? Ada apa? Aku di sini, MA, mulai. Kamu yang pegang waktu, jangan terlalu lama ya. Fake Boslin. Belum juga, sudah jam berapa ini? Besar sekali gaya kamu. Sebenarnya ada apa sih? Direktur Meng, kapan kita mulai? Sekarang juga mulai. Baiklah, mulai. Akhirnya kita mulai. Teman-teman media, selamat datang. Peluncuran produk seri Lingxi. Sekarang mari kita persilakan Bapak Lin Yi, Direktur Utama Grup Dongchen, untuk naik ke panggung dan berbicara. Halo semuanya, konferensi pers kita hari ini tidak hanya memperkenalkan produk seri Lingxi, tapi juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan arah perkembangan grup Dongchen di masa depan. Dalam 3 tahun ke depan, grup Dongchen memutuskan untuk memfokuskan pengembangan dari retail perhiasan ke desain perhiasan. Kami akan mendorong pengembangan dan produksi desain, berusaha keras untuk melatih bakat, benar-benar membesarkan dan memperkuat. Boslin, seperti yang Anda katakan, fokus grup Dongchen dalam 3 tahun ke depan adalah di retail dan desain. Lalu kenapa kali ini hanya direktur penjualan yang datang? Di mana desainernya? Kami telah menyiapkan seluruh seri produk Lingxi untuk Anda semua. Nanti desainer kami akan hadir bersama produk untuk bertemu dengan Anda semua. Boslin, desainer Lingxi. Benarkah seperti yang dikatakan orang luar? Dipimpin oleh Miss Ailiana? Mari kita lihat saja nanti. Boslin, Ailiana dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada karya baru yang dirilis. Mengapa Anda memilih dia sebagai desainer Lingxi?
Seperti yang kita semua tahu, Ai Liana adalah desainer internasional terkenal. Pernah mendesain banyak perhiasan dengan gaya unik, yang sangat populer di pasaran. Meskipun dalam 2 tahun terakhir karena alasan pribadi, tidak ada karya baru yang dirilis, ini tidak berarti Ai Liana sudah keluar dari dunia ini. Sebagai desainer keturunan Tionghoa yang terkenal di luar negeri, Ai Liana memilih untuk kembali ke tanah air untuk berkembang. Itu hal yang wajar. Boss Lin, Sepenjeda Wangku, dalam Dewan Direksi Dongchen, tidak setuju Ai Liana menjadi desainer utama seri Lingwu. Anda begitu keras kepala. Apakah ada sesuatu dengan Ai Liana? Transaksi kepentingan? Ya, Ya. Apakah ada transaksi? Ada alasan apa? Ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya. Siapa yang akan membayar belum tentu. Apa maksudnya? Anda mengerem mendadak, Anda yang membayar. Lihat bagaimana orang di belakang berhenti dengan baik. Lihat mobil saya tertabrak. Pak, jangan bertengkar. Berapa biayanya saya yang bayar? Saya buru-buru. Bukan masalah uang, kita semua punya prinsip, ya. Baiklah, kalian lanjut bertengkar. Saya ganti mobil. Anda tidak bisa pergi, Anda saksi, Anda harus tinggal untuk memberikan kesaksian. Fire. Siapa yang membayar? Siapa yang membayar? Bos Lin. Sejauh yang saya tahu, inti dari seri Lingxi terletak pada desain cincin pertamanya, mengapa tidak melanjutkan? Desainer Sinsen Perdemania, Gu Xingyan, dan mempekerjakan Ai Liana? Apakah ini ada hubungannya dengan pertikaian internal di tingkat atas Dongchen? Ya, apakah ada hubungannya? Mungkin bisa jadi. Mari kita persilakan Ketua Grup Dongchen, Bapak Li Zuoran untuk naik ke panggung dan berbicara. Halo semuanya. Izinkan saya dengan hormat memperkenalkan desainer perhiasan seri Lingxi, Gu Xingyan, bersama dengan produk baru seri Lingxi Dongchen. Untuk bertemu dengan Anda semua. Anda menabrak mobil saya, lihat, saya tidak peduli. Harus membayar, tunggu polisi datang lihat siapa yang membayar. Apa maksud Anda? Lihat di mana mobil saya berhenti. Apa ganti rugi? Apa ganti rugi? Apakah Anda harus membayar? Baiklah, baiklah. Saya harus pergi. Saya tidak bisa menjadi saksi Anda. Saya harus pergi. Anda tidak bisa pergi. Anda tidak bisa pergi. Nona, Anda tidak bisa pergi. Anda saksi, Anda saksi, Anda tidak bisa pergi. Jika tidak alasan, saya akan melapor polisi. Panggil polisi, saya sudah melapor polisi, polisi segera datang. Let Hasten. Jangan pergi. Halo semuanya, saya Gu Xingyan dari Dongchen. Bisa bergabung dengan Dongchen menjadi desainer seri Lingxi. Saya merasa sangat terhormat. Jiwa dari seri Lingxi adalah cincin Lingxi. Inspirasinya berasal dari kerinduan saya pada ibu saya. Boss Lin, tanpa saya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Terima kasih, Direktur. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Ai Liana, masuk mobil. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, sebelumnya desain mandiri yang sangat diapresiasi oleh anak muda. Apakah itu karya Anda? Apakah akan ada desain lanjutan setelah ini? Saya percaya dengan kekuatan Dongchen kami, dan juga kekuatan toko kami. Seri ini bisa dijual dalam jangka panjang. Tentu saja, jika para fans terus mengingatnya, saya yakin seri ini akan segera mendapat respons. Apa yang terjadi dengan Bos Lin sekarang? Semuanya, izinkan saya memperkenalkan desainer Tionghoa terkenal dari Kanada, Nona Ai Liana. Dia adalah Ai Liana. Dia akan bergabung dengan Dongchen bersama Gu Xingyan menjadi desainer seri Ling 11. Apa maksudnya bersama memimpin pekerjaan? Bukankah seharusnya direktur desain? Benar-benar. Mengapa kamu tidak datang lebih awal sesuai jadwal panggilan? Perslek, Tidak ada penata rias di lokasi. bagaimana saya tahu akan ada kecelakaan di jalan? Saya selalu mendorongmu ke posisi direktur. Kamu sendiri harus menunjukkan sikap sebagai direktur. Tunjukkan sedikit profesionalisme, ya? Ingin menjadi direktur desain. Hanya mengandalkan sedikit reputasi masa lalu tidak cukup.
Dulu saya sedikit mengagumimu karena kamu makan dengan otakmu. Tidak terlihat, ternyata kamu makan dengan wajahmu. Xinyan, kamu punya hubungan dengan direktur. Kamu seharusnya memberitahu saya lebih awal. Xiao Qing, kenapa kamu juga ikut-ikutan ngomong sembarangan? Xinyan, tapi kali ini momentumnya agak kuat. Direktur tiba-tiba ingin menjunjungmu setinggi langit. Kamu tahu di grup-grup besar kecil di perusahaan. Sudah seperti apa kabarnya? Ningkan Xiao Qing dan teman-teman di Departemen Desain, di saat genting seperti ini, apa sikap yang seharusnya kalian tunjukkan? Jangan percaya rumor. Jangan dengarkan rumor. Segera klarifikasi jika ada kesempatan. Itu lebih baik. Terima kasih. Bagus, langkah yang tepat. Sama saja dengan menampar Linyi dengan keras. Kartu truf Gu Xinyan sudah jelas, tenang saja. Dia bukan orangnya Linyi. Aku akhirnya mengerti. Direktur ingin menempatkan Gu Xinyan di posisi direktur. Dengan begitu, Departemen Desain tidak akan menjadi blok yang solid. Linyi juga tidak bisa mengendalikan urat nadinya. Orang selalu ingin naik ke atas, selama syarat yang kuberikan. Cukup menarik, selama dia orang normal. Tidak mungkin menolak. Aku kagum, benar-benar kagum. Licik sekali. Tanpa direktur, bagaimana Departemen Desain bisa melakukan pekerjaan sehari-hari? Makanya aku sudah lama mengusulkan untuk menjadikan Ailiana sebagai direktur Departemen Desain. Aku tidak setuju. Seorang pendatang baru yang belum genap setahun di perusahaan. Langsung jadi direktur Departemen Desain? Apakah Julian pernah memimpin pasukan sebelum keluar dari gubuknya? Pahlawan tidak ditanya asal-usulnya. Popularitas dan pengaruh Ailiana sangat besar di tingkat internasional jika dilihat dari pengaruhnya dan kemampuannya. Ya udah. Tapi dia sudah lama tidak menghasilkan karya, aku tidak bisa mempercayainya. Izinkan aku berkata, di Dongchen kami selalu bangga dengan desain mandiri, menjadi yang terdepan di industri perhiasan domestik. Benar kan? Makanya, posisi direktur desain ini sangat penting. Tapi jika kalian berdua terus berseteru seperti ini, mungkin tidak akan ada hasilnya. Desainer perhiasan adalah profesi yang sangat spesialis. Seorang talenta, jadi mari kita lihat. Apakah kita harus menilai berdasarkan karya? Karya seni sangat subjektif. Siapa yang bisa menilai baik buruknya? Benar, kita semua di sini punya kebutuhan masing-masing kan? Tidak ada yang cocok untuk melakukannya. Tapi menurutku, tentang hal ini, Aku punya usulan. katakanlah, Film baru Kumen telah masuk dalam festival film Ken tahun ini. Dan karpet merah Ken selalu menjadi medan perang teratas di dunia fashion. Sebagai satu-satunya film domestik yang masuk, sang pemeran utama, Kumen, posisi promosi perhiasannya pasti akan menjadi rebutan para perhiasan domestik. Kumen yang kamu sebut ini adalah duta merek kita Dongchen kan? Benar? Tapi kontrak dukanya dengan kami akan segera berakhir. Saya mengerti maksudmu. Siapa yang bisa mendapatkan endorsement baru Kumen? Dialah yang akan menjadi direktur. Usul yang bagus, Bos Hang. Mari kita putuskan begitu saja. Siapa yang mendapatkan Kumen, dialah yang akan menjadi direktur Departemen Desain. Boslin. Saya setuju. Kamu menyuruh saya melawannya. Kamu lucu sekali. Saya katakan padamu, saya datang ke Dongchen bukan untuk dihina. Tenang. Saya sangat tenang. Linyi, apa sebenarnya maksudmu? Jika kamu bisa menunjukkan lebih banyak karya yang meyakinkan dan membuat Dewan Direksi melihat kemampuanmu, saya tidak perlu selalu ke Dewan Direksi untuk memperjuangkanmu. Tapi sekarang, semuanya sederhana. Asalkan kamu mendapatkan Kumen, posisi direktur akan menjadi milikmu. Baik, sangat baik. Biarkan gadis kecil itu melihat apa yang disebut standar internasional sebenarnya. Bagus sekali.
Saya menemui kamu hari ini bukan sebagai diri saya sendiri untuk berbicara denganmu. Saya mewakili siapa, kamu seharusnya sangat mengerti. Tahukah kamu siapa dia? Tentu saja. Filmnya baru saja masuk nominasi di Cannes. Dia segera akan berjalan di karpet merah. Benar, itu adalah karpet merah yang telah disirami darah oleh rekan-rekan di industri fashion. Tapi kontraknya dengan Dongchen segera akan berakhir. Untuk mendapatkan acara karpet merah ini, Dewan Direksi telah memutuskan. Kamu dan Eliana akan bersaing. Siapa yang mendapatkan kumen, dialah yang akan menjadi Direktur Departemen Desain. Tidak percaya diri? Kamu baru saja lulus. Reputasimu memang jauh di bawah Eliana. Tapi saya tahu kumen ini, dia sangat unik. Asalkan skenarnya bagus dan proyeknya bagus. Bahkan sutradara muda yang baru memulai pun dia mau menerima. Sama halnya, asalkan desainmu bagus dan bisa membuatnya terkesan. Saya yakin kamu bisa mendapatkan kumen ini. Seharusnya tidak ada masalah. Ketua Dewan telah memberikan perintah tegas kepada saya untuk mendukung pekerjaanmu tanpa syarat. Saya ingin bertanya, mengapa Ketua Dewan begitu mendukung saya? Ini tidak rumit. Dia melihat uang di dalam dirimu. Uang saya. Benar, cincin pasangan yang kamu desain telah mendapatkan pengakuan dari pasar dan akan membawa keuntungan yang tak terbatas bagi Dongchen. Jadi, kamu sekarang adalah pohon uang berjalan. Bagaimana? Mau menerima tantangan ini? Baik. Saya menerima tantangan ini. Semoga beruntung. Xiao Gu, aku mau tanya sesuatu. Desainer utama Dongchen dan Direktur Departemen Desain. Kamu akan memilih yang mana? Apa maksudnya? Eliana adalah desainer terkenal internasional. Dia sangat berpengaruh di luar negeri, meskipun dia tidak melakukan desain. Selama dia ada di Dongchen, itu sudah cukup. Saya harap kamu mengerti maksud saya. Saya tidak mengerti. Manusia tidak hidup di dunia vakum. Terkadang untuk mencapai tujuan, perlu banyak kompromi bahkan mundur. Hanya memiliki nama tanpa arti tidak ada gunanya. Bos Lin, saya pikir Anda sama sekali tidak mengenal saya. Saya datang ke Dongchen dengan membawa idealisme dan keyakinan. Motivasi saya dalam mendesain bukan berasal dari apapun atau siapapun. Jika Direktur Chong ada, maka tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk posisi Direktur Departemen Desain. Tapi tanpa Direktur Chong di Departemen Desain, saya tidak berpikir ada orang yang lebih cocok daripada saya. Baik, ingatlah idealisme dan keyakinanmu. Apakah kamu benar-benar bisa memenuhi syarat? Itu tergantung pada kemampuanmu. Terima kasih. Xingyan sudah kembali. Ada apa ini? Kita semua tahu, meskipun ini pertempuran yang sulit. Tapi kamu harus percaya diri, kami semua mendukungmu. Semangat. Semangat Xingyan. Bagaimana kalian semua bisa tahu? Kami tidak tahu urusan di luar, tapi urusan Dongchen. Tentu saja kami langsung mengetahuinya. Xingyan, saya dengar dari beberapa grup, kamu sekarang akan bersaing dengan Eliana untuk posisi Direktur Departemen Desain. Iya Xingyan, sedikit percaya diri. Lihat saja, begitu kamu masuk perusahaan, akhirnya mengeliminasi Banyaki. Eliana ini kan cuma seorang desainer perhiasan internasional. Kamu pasti bisa, kami semua mendukungmu. Dukung kamu, dukung kamu. Terima kasih semuanya. Aku akan berusaha keras. Buber buber. Teman lapak, ketemu di tempat biasa.
Lampu Aladinmu datang nih. Kalau seseorang menjadi sosok yang ia sendiri pandang rendah, itu Berarti dia sudah matang. Di artikel motivasi, memang begitu tulisannya. Lindsay. Aku benar-benar tidak pernah menyangka aku akan menjadi seperti sekarang. Agar bisa jadi direktur, aku harus berjuang mati-matian sampai berdarah-darah dengan orang lain. Baik kompetisi sebelumnya dengan Banyaki, maupun persaingan sekarang dengan Ailiana. Bukan ini yang kuinginkan, tapi aku tidak punya jalan lain. Tidak ada pilihan kedua. Kalau aku tidak bertarung, aku kemungkinan besar akan langsung diusir ke barisan pengangguran. Aku terlalu naif. Awalnya kukira dengan mengerjakan desainku dengan baik, banyak masalah bisa teratasi, tapi sekarang baru kusadari, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan tanpa perjuangan. Jadi ada pepatah yang tidak lupa. Ingat saja alasanmu dulu belajar desain. Alasan datang ke Dongchen, pasti tidak salah. Ini. Buat apa? Dapat bonus buku kumpulan motivasi juga? Ini data kumen. Kakak MA memasukkan aku ke beberapa grup. Semua membahas kamu dan Ailiana. Yang bersaing dapat order kumen. Aku lalu menyusup ke beberapa grup penggemarnya. Ternyata kualitas penggemarnya cukup tinggi. Hal-hal tentang idolanya, dari dalam sampai luar, mereka tahu semua. Ini jadwal terbarunya, alamat detail agensi. Kesukaannya, juga foto perhiasan yang dipakai. Di acara peluncuran terbaru. Untuk referensi kamu. Kamu tidak mau? Kalau begitu aku buang ya. Terima kasih. Jangan cuma bilang terima kasih. Beri aku senyuman dong. Direktur Utama. Silakan duduk. Manajer Meng sudah menyampaikan ide saya kepada Anda kan? Terima kasih atas kepercayaan Direktur Utama. Saya pasti akan berusaha keras. Departemen Desain Dongchen selalu berantakan. Bahkan dulu, saat pendiri Tang Wanrong masih ada. Itu tidak sehebat yang dikatakan orang. Anda adalah bintang baru di Departemen Desain Dongchen. Saya yakin Anda bisa membangkitkan kembali Departemen Desain Dongchen. Direktur Utama terlalu memuji kemampuan dan pengalaman saya. Masih jauh dari itu. Rendah hati adalah kebajikan. Tapi jangan terlalu rendah hati dalam dunia kerja. Yang paling penting adalah memanfaatkan kesempatan. Mengerti. Ngomong-ngomong, malam ini saya makan malam dengan agen Kumen. Anda ikut dengan saya ya? Ada apa? Maaf, Direktur Utama. Kenapa minta maaf? Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan dan kebaikan Anda kepada saya. Tapi untuk hal ini, saya berharap bisa mendapatkannya dengan kemampuan saya sendiri. Bahkan jika kalah, saya tidak akan menyesal. Tapi jika menggunakan pengaruh Anda, meskipun menang, saya juga tidak akan merasa tenang. Saya memang tidak salah menilai Anda. Anda setuju? Saya tidak punya alasan untuk menolak. Terima kasih, Direktur Utama. Kalau tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu.
Halo, saya ingin bertemu dengan Tuan Gao Yuan Gao. Apakah Anda ada janji temu? Tidak, saya desainer dari Dongchen. Saya ingin bertemu Bos Gao untuk membahas beberapa hal kerjasama. Anda adalah Nona Aili Anna? Nama saya Gu Xingyan. Mohon tunggu sebentar. Saya akan memberitahu Bos Gao. Bos Gao, ada Nona Gu Xingyan di depan yang ingin bertemu dengan Anda. Tidak ada janji temu, dia desainer dari Dongchen. Saya sibuk, suruh dia tunggu di ruang tamu. Baik. Begini, Anda ikut saya ke ruang tamu, tunggu sebentar. Baik. Silakan masuk. Pak Bos Gao sedang rapat. Silakan menunggu sebentar di sini. Baik, terima kasih. Halo, saya Aili Anna. Sudah janji dengan Bos Gao. Selamat pagi, Nona Aili Anna. Saya akan beritahu Pak Bos Gao. Pak Bos Gao, Nona Aili Anna sudah sampai. Cepat antar ke kantor saya. Baik. Mari silakan ikuti saya. Pak Bos Gao, Nona Aili Anna sudah datang. Ailina, Halo Bos Gao. senang bertemu. Halo Bos Gao. Silakan duduk. Terima kasih. Tidak mengganggu pekerjaan Anda kan? Kedatangan desainer top member kehormatan. Urusan kerja harus ditunda dulu. Anda terlalu memuji. Saya datang mewakili Dongchen memberikan ucapan selamat. Ada apa yang patut disyukuri? Film Man-Man tahun ini. Satu-satunya film domestik yang masuk nominasi Ken. Bukankah ini patut diucapkan selamat? Anda tidak tahu sebenarnya. Banyak perbedaan konsep akting dengan sutradara itu. Konfliknya cukup serius. Tapi tetap harus jalan di karpet merah kan? Jujur saja, belakangan ini telepon saya. 2 powerbank sehari tidak cukup, terus-menerus dihubungi. Siapa suruh Man-Man Anda begitu populer? Langsung ke inti saja, Dongchen mengincar. Sponsor perhiasan Man-Man untuk karpet merah kan? Bos Gao langsung to the point. Ada lagi. Perpanjangan kontrak Man-Man. Saya jujur pada Anda. Ini bukan wewenang saya. Masih ada hal yang Bos Gao tidak bisa putuskan? Mungkin Anda belum tahu sifat Man-Man kami. Pakaian, aksesoris, bahkan proyek yang diikutinya. Harus sesuai dengan hatinya. Karena ini kami sudah bertengkar tak terhitung kali. Banyak sponsor dan produser jadi tersinggung. Saya tentu paham itu. Tapi saya lebih tahu. Bos Gao, kemampuan bicara Anda benar-benar tiada duanya. Kalau tidak, hari ini Kumen takkan berada di posisi sekarang ini. Urusan di luar mudah dikelola. Tapi menghadapi kakek buyut keluarga kami ini, saya juga tak berdaya. Bos Gao, jangan sungkan-sungkan ya. Kita janjian lagi lain kali, oke? Bos Gao. Bos Gao. Bos Gao. Anda Gao Yuan si Bos Gao kan? Gu Xingyan. Kalian Kino? Dia asisten desainer di Dongchen. Setiap hari cuma mikirin ngejar order Kumen buat naik jabatan. Bos Gao hati-hati, ketekunan orang ini beneran luar biasa loh. Tekadnya emang nggak bisa diremehin. Aileen, silakan. Bos Gao, maaf ganggu 5 menit aja, cuma 5 menit. 3 menit juga boleh. Saya sangat antusias dengan kerjasama kita. Kalau bisa kerjasama, itu kehormatan buat kami. Sampai jumpa, Bos Gao. Meng Xiao Xiao? Lama tak jumpa. Kayaknya hari ini kalian langsung gaspol nih. Nekat ngejar kami? Ah, kamu aja. Jangan lupa, kita sekutu loh. Xingyan, kenapa kamu di sini? Manajer Meng, Anda datang juga? Bos Gao, begini caranya kamu menerima. Desainer top masa depan Dongchen? Yakin nggak apa-apa?
Aileen Belong. Dia cuma asisten desainer? Beberapa waktu lalu, itu hasil karyanya. Manajer Meng, masa depan kan belum tentu. Bos kau, nggak mungkin mau terima saya di sini kan? Saya baru punya teh premium, mau dicicipi? Kalau begitu, Mari bersama. Silakan. Direktur Utama demi Gusinyan, benar-benar nggak tanggung-tanggungnya. Sampai jenderal andalannya dikerahkan. Aileen, saya saranin, mending fokusin semua energi. Buat desain aja. Kumen paling benci adalah orang seperti kamu. Melalui Gao Yuan meyakinkan sponsor-sponsornya. Hemat tenagamu, urus dirimu sendiri saja. Saya ingatkan, jangan seperti anjing menggigit Lu Dongbin. Menikmati teh. Terima kasih. Teh sebaik ini diberikan padaku, sungguh sia-sia. Kamu tamu istimewa, pantas menerimanya. Ya, perkenalkan dengan Hikmat. Ini adalah Gusinyan, desainer yang didukung penuh oleh ketua kami. Juga bintang baru Dongchen. Bintang baru yang sedang naik daun paling tidak bisa diabaikan. Baru saja ada kelalaian. Mohon maaf. Tidak apa-apa, Bos Gao. Saya datang tanpa diundang, ada hal yang kurang saya pertimbangkan. Saya tebak. Direktur Meng juga datang untuk urusan Ken, kan? Ya dan tidak. Bagaimana maksudnya? Dongchen memang berharap bisa bekerja sama dengan Men-Men. Membuat Ken terkesima. Tapi hari ini saya datang. Membawa proyek baru. Endorsement. Film. Perusahaan Anda kan perusahaan perhiasan. Bagaimana bisa bermain lintas bidang? Siapa bilang perusahaan perhiasan tidak bisa memproduksi film? Berbagai merek fashion terkenal di dalam dan luar negeri. Memproduksi film biografi dan film fashion tidak sedikit. Misalnya seperti The Devil Wears Prada. Film biografi pendiri parfum terkenal Prancis. Bukankah semuanya dimulai oleh orang-orang awam? Mereka hanya menambah biaya iklan saja. Lalu proyek apa ini? Jelaskan secara detail. Ini masih hanya ide dari ketua kami. Kami juga mempertimbangkan dari sudut pandang Men-Men. Membuat proyeksi untuk karirnya, saya tahu. Anda selalu ingin membantu Men-Men. Membuka pasar internasionalnya, maka Dongchen akan menjadi investor utama. Membuat proyek ini berjalan. Merekrut tim kelas 1 dari dalam dan luar negeri. Bahkan bekerja sama dengan sutradara terkenal Hollywood. Bukan tidak mungkin, Anda juga tahu. Industri film Cina saat ini. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan, Anda setuju? Artinya, jika Men-Men dalam perjalanan ke Ken ini mengenakan perhiasan Dongchen secara lengkap, kalian akan menjadi investor utama film ini. Tidak, lebih tepatnya adalah memakai perhiasan yang dia desain. Direktur Meng, apakah chairman yang menyuruhmu datang? Kamu pikir hal sebesar produksi film bisa aku janjikan begitu saja dengan tepuk dahi? Aku punya satu ide. Ingin minta tolong sampaikan ke chairman. Katakan. Aku berharap bisa mengandalkan desainku sendiri. Untuk memikat Kumen, bukan dengan pertukaran kepentingan seperti ini. Sinyan, jangan terlalu naif, ya? Singkirkan dulu pola pikir mahasiswa dan pola pikir desainermu. Coba pikir, hal yang bisa mencapai win-win dengan pertukaran. Tapi kamu malah mau pakai tongkat kayu untuk mengangkat dongkrak. Capek sendiri dan tidak ada untungnya. Buat apa? Tapi sepengetahuanku, Kumen sangat tidak suka dengan pertukaran bisnis seperti ini. Jadi ide chairman mungkin akan berakibat sebaliknya. Analisismu cukup komprehensif. Baiklah, aku coba. Terima kasih, Direktur Meng. Lizhuorang kali ini benar-benar mengeluarkan modal besar.
menggunakan semua hubungan terbaik yang bisa dia gunakan. Sepertinya dia tidak akan berhenti sebelum mendapatkan kumen. Tapi menurutku, analisis Gusingan tidak sepenuhnya salah. Semakin serius Gao Yuan membujuk, mungkin semakin besar resistensi psikologis kumen, dan mengandalkan kekuatan sendiri untuk meraihnya. Bisa saja justru menang dengan cara yang tidak terduga. Masuk akal. Li Zuoran sering memujiku, tapi mendengar pujian darimu benar-benar langka. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Kamu mabuk, ya? Jangan menyetir. Aku suruh Shenbo mengantarmu pulang. Kenapa sih mengusir tamu lagi? Aku tidak percaya kamu tidak mengerti perasaanku. Xiao Xiao, kamu benar-benar sudah mabuk. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Kemarilah sebentar, bantu aku mengantar seseorang. Kukumen, dengarkan dulu aku sampai selesai. Aku beritahu kamu, dengan kemampuan mereka sekarang, Dongchen sepenuhnya mampu merekrut tim terbaik di dalam negeri. Bahkan ada kreator Hollywood yang bergabung. Dan mereka tidak akan ikut campur dalam produksi spesifik. Jadi seluruh proyek ini, bukankah kita yang menentukan? Dan untuk mendapatkan semua ini, syaratnya hanya satu. Pakai perhiasan yang dirancang oleh gadis itu. Kita memberi sedikit, tapi dapat hasil yang melimpah. Kenapa kamu begitu menolak? Aku tidak mengerti. Akhirnya jujur juga. Apa syarat yang Dongchen berikan padamu? Untuk membujukku? Membujak. Jangan lupa, aku manajermu. Kita adalah komunitas kepentingan bersama. Kenapa kamu memperlakukanku seperti orang luar? Akhirnya kamu jujur juga. Komunitas kepentingan bersama, ya? Jangan terlalu mempermasalahkan kata-kata, oke? Besok pagi aku harus ke perusahaan mereka untuk membicarakan ini. Kamu keluar. Aku berterima kasih padamu. Besok jam 4 aku harus ada acara. Aku belum selesai merawat kulitku. Ini semua untuk meningkatkan eksposurmu. Kamu keluar. Baik, kamu istirahat. Semuanya, kemarin, aku sudah bertemu dengan Manajer Kumen. Kami juga berbicara dengan sangat akrab. Kumen akan pergi ke Ken pertengahan Mei untuk memulai debut karpet merah Ken pribadinya. Semua aksesorisnya termasuk cincin, gelang, kalung, anting-anting, DLL, akan dirancang olehku. Saat itu, aku harap kalian semua bisa menghentikan beberapa pekerjaan kalian untuk membantuku. Karena ini bagi kalian juga merupakan kesempatan yang sangat langka. Hebat, sangat bagus. Maaf, aku punya pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apakah semua yang baru saja Anda katakan sudah pasti? Kontraknya sudah ditandatangani? Atau ini hanya sebuah visi? Ini sudah hampir pasti. Kalau tidak, aku tidak akan membagikannya dengan kalian. Tapi aku dengar, Direktur Utama mendukung Gusingan. Di dunia kerja Cina, ada aturan tidak tertulis yang sangat tidak aku sukai, yaitu mengandalkan hubungan. Tapi di sini, di Boslin, pasti tidak akan ada hal seperti itu terjadi. Desain harus mengandalkan kemampuan. Baru adil bagi kita para desainer, kan? Xingyan datang. Selamat pagi, semuanya. Maka tolong kalian semua menyesuaikan diri secara fisik dan mental. Aku berharap bisa bekerja sama dengan baik dengan kalian. Semoga kita bisa menciptakan proyek yang sangat luar biasa untuk menunjukkan pada mereka yang tidak punya kemampuan. Orang yang hanya mengandalkan koneksi. Lihat apa yang disebut desain yang benar-benar bagus. Baiklah, semua kembali ke posisi kerja masing-masing. Pagi-pagi sudah berkelompok dan pamer kekuatan di sini. Entah siapa yang diajak bicara dengan kata-kata ini, Xingyan. Jika ada sesuatu, katakan saja. Saya dan Xiaoqing ada di sini. Jika ini yang disebut desainer terkenal internasional, maka ini tidak terlalu keren. Benar. Mingkang Xiaoqing. Terima kasih, tapi kita tidak perlu terlalu banyak campur tangan. Kita hanya perlu fokus pada desain kita sendiri.
Xingyan, Direktur Utama mencari kamu. Direktur Meng. Bukankah kamu bilang Direktur Utama mencari saya? Ayo naik, dia ada di lapangan golf. Bagus, Xingyan, coba kamu mainkan. Maaf Direktur Utama, saya tidak bisa bermain golf. Tidak masalah, saya akan mengajari kamu. Semua ada pertama kalinya. Kobala, Ayo. Pergila. Mengerti. Ayo, santai. Gunakan pinggang untuk mengeluarkan tenaga. Tenaga terlalu besar. Arah tidak benar. Terima kasih, saya berpikir untuk memukul lebih jauh. Agar lebih dekat ke garis finish. Arah lebih penting daripada tenaga. Arah tidak benar. Semakin jauh memukul, semakin jauh dari garis finish. Semakin cepat kalah. Kamu setuju? Anda benar. Tujuan bermain golf bukan untuk mengalahkan lawan, tetapi untuk mengalahkan diri sendiri. Jangan takut dengan kesulitan sementara. Sebenarnya, sehebat apapun keterampilan dalam melakukan sesuatu, keberhasilan atau kegagalan, tetap tergantung pada pemahaman yang benar tentang diri sendiri. Harus bisa memahami orang. Manfaatkan kelebihanmu, tangkap kelemahan lawan. Ayo pergi. Apakah kamu tahu kelemahanku, Men? Kamu harus menggunakan kelebihanmu untuk menangkap kelemahanku, Men. Jangan hanya menebak-nebak kesukaannya. Bos Lin, saya bukan orang baru di dunia desain. Saya sudah bekerja dengan selebriti yang lebih terkenal daripada Kumen. Bukan hanya satu, selera dan preferensinya. Saya yang akan menentukan, jadi tenang saja. Ini laporan anggaran yang saya selesaikan kemarin. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat sampel? 2 hari sudah cukup. Besok saya akan mengajak Gao Yuan. Kamu ikut dengan saya. Bawa selalu. Baik. Xiao Xiao, Direktur, kamu pernah berinteraksi dengan Kumen. Kamu yang analisis, duta kami yang sangat unik ini. dia debut di usia 17 tahun. Setelah beberapa tahun berjuang, dia masih belum terlalu terkenal. Baru beberapa tahun ini dia menjadi terkenal. Tapi dia adalah artis yang punya banyak ide. Bukan tipe yang hanya cantik tapi tidak punya otak. Dia juga punya selera seni yang baik. Selain suka menyanyi dan akting, dia juga suka mengoleksi lukisan. Dia sangat ambisius. Tentu saja setelah menjadi terkenal, sikap sombongnya semakin terlihat. Dia juga semakin teguh pendirian dan keras kepala. Ada rumor bahwa Kumen dan Gao Yuan memiliki hubungan rahasia. Memang ada kabar seperti itu. Xingyan, lanjutkan bermain golf. Jadi, kunci bermain golf adalah tekad. Kamu harus menggunakan semua ototmu, kekuatanmu harus stabil. Yang lebih penting, kamu harus menemukan titik yang tepat untuk mengeluarkan tenaga. Fokuskan kekuatanmu untuk memukulnya. Hal yang sama berlaku untuk urusan Kumen. Jadi jangan terburu-buru. Saya akan membantu kamu sepenuhnya. Terima kasih, Direktur. Main can. Direktur, pagi ini Ailiana mengklaim di Departemen Desain bahwa dia sudah mendapatkan Kumen. Itu hanya getakan. Ailiana memiliki banyak sumber daya iklan internasional. Agen Kumen tertarik dengan hal ini karena Kumen akan berkembang ke kancah internasional. Saya yakin tawaran kita tidak kalah dengan Lingi. Dan dalam hal desain, kita bahkan lebih unggul. Bagus.
Kok tinggal segini? Pakai berlian kecil 5 poin di kuartal ini memang jarang. Jadi stok cuma segini. Nggak mungkin. Bos Lin udah setuju pembelian berlian kecil. Kok bisa sisa segini? Aku nggak tahu. Gudang kita belum terima barang. Cek aja sendiri catatan keluar masuk gudang kalau nggak percaya. Jangan ngejailin kami gitu dong. Divisi desain jangan suka nyusahin gini deh. Stok habis malah bilang aku nyari masalah. Ngapain aku nyariin masalah? Aku akan laporkan ke Bos Lin. Direktur Luan, lagi cuti. Bos Lin, kamu harus tahu keadaan sekarang. Kalau sampai urusan ini ganggu kontrak dengan Kumen, bukan tanggung jawabku. Shenbo, beli berlian pecahan di pasar. Siap segera diproses. Sepeten, aku butuh buruan. Bos, sudah kucek. Ini surat pembelian. Berlian kecil 5.500 RB, biji YG, disetujui awal bulan. Sekarang sisa berapa di gudang? Size 6 biji. Apa? Kok cuma 6? Yang lain kemana? Aku nggak tahu. Hubungi Luan Shufeng. Suruh dia jelasin. Luan Shufeng lagi cuti. Ada apa? Anaknya kena kanker pankreas. Ini foto Kumen di karpet merah. Festival film dalam luar negeri. Coba lihat. Mungkin bisa membantu. Makasih. Selera Kumen bagus banget. Perhiasan yang dipakainya kebanyakan karya master internasional. Lihat. Kalung ini pakai batu opal. Makna opal. Simbol kebahagiaan dan kelengkapan hidup. Juga pertanda jodoh dan gelegat cinta. Bentuk liontinnya kayak ungkapan isi hati. Seri ini punya banyak model. Tiap model pakai batu berbeda. Orang pilih opal. Berarti dia romantis dan manja. Tapi juga rapuh dan butuh perlindungan. Evatja. Kalau begitu, kita bisa menyesuaikan diri dengan seleranya. Terima kasih, Direktur Meng. Data ini benar-benar sangat-sangat membantu saya. Sudahlah, jangan panggil saya Direktur Meng terus. Kamu bisa memanggilku Kak Xiao Xiao. Aneh ya? Ada apa? Lihatlah foto-foto ini, foto-foto ini. Apakah ini foto Kumen yang terbaru? Iya, ada masalah apa? Gaya penampilannya sangat bervariasi. Sepertinya dia sedang mencoba berbagai gaya. Dia ingin masuk ke pasar internasional, jadi mencoba berbagai gaya. Seharusnya tidak ada masalah ya. Kak Xiao Xiao, aksesorismu ini sangat unik. Kamu pasti sangat menyukai orang yang memberimu kalung ini. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Om. Hari ulang tahun ini adalah ulang tahun yang paling menyenangkan yang pernah saya alami. Buka dan lihatlah. Macan tutul adalah pemburu terbaik di alam. Tidak hanya ahli dalam berburu, tetapi juga pandai menyembunyikan diri. Aku berharap kamu seperti macan tutul. Bisa maju mundur dengan mudah, bekerja lebih baik untuk Dongchen. Dan juga bekerja lebih baik untukmu. Om, tolong bantu saya memakainya. Baik.
Aksesoris ini meskipun kecil, tapi pasti sangat berarti bagimu. Kenapa kamu mau meramal nasibku ya? Aku tidak bisa meramal. Hanya saja, macan tutul itu ahli berburu. Dia mewakili kecepatan dan kebijaksanaan. Aku rasa itulah harapan orang yang memberimu kalung ini. Dan kamu sangat memahami harapannya. Jadi selalu memakainya. Karena seorang wanita jarang memakai kalung dengan makna seperti ini. Kecuali orang yang memberimu kalung itu sangat penting bagimu. Kamu benar-benar hebat. Terima kasih Kak Xiao Xiao, data ini sangat berguna bagiku. Kalau tidak ada hal lain, aku akan kembali bekerja dulu. Semangat. Lini, di hatimu, apakah aku hanya macan tutul yang membantumu? Kamu belum menyerah ya? Belum mulai bertempur, kenapa sudah menyerah? Ada pepatah yang bilang kalah tanpa bertempur, kamu belum pernah dengar? Yang bisa kuberikan ke Kumen, selain desain dan perhiasan, adalah membuatnya bersinar di karpet merah Ken. Aku juga bisa memberinya endorsement perhiasan internasional. Sebelum dia mendapat perhatian dari para sineas internasional, dia sudah akan disukai oleh para pengiklan internasional. Apakah kamu bisa memberinya semua ini? Memang tidak bisa. Tapi apa yang bisa kuberikan, kamu juga tidak bisa. Kamu memang masih sangat kekanak-kanakan. Kenapa kamu harus menabrakkan telur ke batu? Telur yang bisa menabrak batu, itulah telur yang baik.